Sinopsis sinetron Bukueran Seorang Istri di SCTV malam ini 5 Januari 2022 episode 514. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sobat AWM dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat semuanya ya. Berjumpa lagi dengan saya yang menghadirkan berita terbaru seputar sinetron Bukueran Seorang Istri. Nah, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat bergabung. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Dari sini saya akan menceritakan alur cerita seputar sinetron Bukueran Seorang Istri, tentunya hanya di SCTV. Selamat menontonnya guys, dan terima kasih. Nah, di awal scan kali ini, saat itu Fajar gak suka dengan Lia yang menyanyi di bar. Fajar pun boleh Lia jadi penyanyi profesional, namun dia tidak suka kalau Lia menyanyi di bar. Kemudian di scan yang lainnya, Alia dan Friska menemui Nana. Seperti biasa, Alia membuat Nana emosi. Nana pun sampai-sampai menampar Alia. Friska saat itu sempat kaget Nana terlihat menampar Alia. Kemudian di tempat yang lainnya, Coco nampak memikirkan Fajar. Dia merasa memang gak pantas berasa Fajar saat naik mobil pick up. Lia yang saat itu lemas, dia sampai terjatuh. Fajar yang melihatnya saat itu, lalu dia menolong Lia. Lia pun akhirnya tidak sadarkan diri. Fajar kemudian menolong Lia. Dia gak mau Lia kenapa-kenapa. Kemudian di tempat yang lainnya, saat itu kita melihat di kafe sedang ada keributan antara Lula dan Nana serta Dewa. Lula saat itu membahas tentang kematian Ibu Diana dan Pak Arman. Lula pun saat itu sangat marah sekali kepada Dewa. Dia telah menuduh Dewa sebagai pembunuh Bu Diana dan Pak Arman. Lula pun mengatakan jangan sampai lupa kalau Dewa telah membunuh orang tua kita. Kemudian Nana yang mendengar hal itu tercengang dengan perkataan dari Lula ini. Begitupun juga dengan Pasha. Lula pun menambahkan bahwa Dewa telah membuat dirinya dan Nana menjadi anak yatim piatu. Di sisi lain, Nana langsung menenangkan Lula dan memberitahu bahwa Dewa tengah menyelidiki pelaku sebenarnya, siapa pembunuh dari Bu Diana dan Pak Arman. Nana pun menambahkan bahwa pelaku yang dicurigainya adalah Kevin. Lula pun lantas tidak percaya sama sekali dengan perkataan kakaknya tersebut, dan dirinya menyebutkan perkataan dari Nana adalah sebuah pembelaan agar Dewa tidak menjadi pelaku pembunuhan. Lula pun juga bersikeras bahwa Dewa harus bertanggung jawab atas semuanya. Nana saat itu pun heran kenapa Lula bisa berbicara liar seperti itu. Dia lantas menanyakan kenapa Lula, siapakah yang sudah mengajari Lula hal seperti itu. Lula saat itu menjawab dengan tegas, tidak penting siapa yang mengajari hal seperti itu kepadanya, dan dia hanya mau Dewa segera tanggung jawab atas kematian orang tuanya. Nana kemudian menenangkan Lula yang mulai emosi dengan keadaan. Lula saat itu pun langsung berontak karena dirinya merasa Nana seperti tutup mata dengan kejadian ini, dan seakan-akan Nana membela Dewa, suami tercinta. Di samping itu, Dewa menenangkan mereka berdua agar tidak terjadi gesekan antara Lula dan Nana.
Namun yang terjadi malah Dewa menyakiti Lula, karena saat itu Lula terjatuh akibat tersenggol tubuh dari Dewa. Lantas Pasha langsung menolong Lula dan memperingati agar Dewa jangan pernah kasar sama Lula. Namun saat itu Dewa merasa bersalah karena dirinya tidak sengaja menyenggol tubuh dari Lula sampai terjatuh seperti itu. Nah guys, tentunya tambah semakin seru ya adegan kali ini. Dan Kevin pun berhasil membuat perpecahan di antara keluarga Dewa dan Lula. Dan satu-satunya orang yang mengetahui rahasia dibalik kecelakaan Bu Diana dan Pak Arman adalah Roni. Namun apakah Roni akan membuka mulut atau malah diam? Karena bertujuan untuk mewujudkan rencananya sendiri. Lanjut di adegan selanjutnya guys. Saat itu telah terjadi kebakaran di kantor Fajar. Dan dari kebakaran tersebut membuat kantornya hancur parah, hampir tidak tersisa. Kemudian para karyawannya pun juga ikut kaget melihat kondisi dari tempat kerjanya tersebut. Di sisi lain pun Fajar meminta karyawannya untuk mencari dokumen-dokumen penting yang masih bisa diselamatkan. Sementara itu Lia saat itu juga ada di sana. Dan dirinya kaget dengan kejadian hal tersebut, serta menanyakan kepada Fajar mengapa ini bisa sampai terjadi. Fajar pun lantas kesal dengan sikap Lia. Kenapa dirinya malah tidak bertanggung jawab atas tugasnya. Malahan Lia ini seperti memiliki urusan yang lebih penting ketimbang tanggung jawabnya sebagai karyawan dari Fajar. Kemudian di sisi lain, Fajar saat itu pun melihat cincin yang ada di tangan Lia. Dia pun heran kenapa Lia masih belum memakai cincin yang diberikan olehnya. Mungkin sampai di sini dulu ya guys ulasan singkat dari saya. Apabila ada perkataan yang salah dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.